Sekar Wulandari mengira dirinya sedang melakukan pengorbanan terbesar demi lelaki yang dicintainya. Setelah dokter mengatakan bahwa ia hampir tidak mungkin mengandung dan kehamilan dapat membahayakan nyawanya, Sekar mengambil keputusan yang menghancurkan hati mereka berdua. Tanpa mengungkapkan alasan sebenarnya, ia meminta cerai dan membuat Bima Prakoso percaya bahwa cintanya telah mati. 2 tahun kemudian, Sekar dipanggil kembali ke hotel karena seorang tamu penting kehilangan gantungan kunci berbentuk lampion. Namun ketika pintu kamar terbuka, darahnya seakan berhenti mengalir. Tamu itu adalah Bima, mantan suami yang tidak pernah berhasil ia lupakan. Dan benda yang hilang ternyata bukan sekadar gantungan kunci. Itu adalah kenangan dari malam pertama mereka bertemu, yang sengaja disembunyikan Bima agar Sekar tidak bisa lagi melarikan diri darinya. Tetapi Bima kini dikabarkan akan menikahi perempuan lain. Sementara Sekar masih menyimpan rahasia yang dapat mengubah segalanya. Akankah Bima memaafkan kebohongan yang merenggut 2 tahun hidup mereka? Ataukah Sekar akan kehilangan lelaki yang dicintainya untuk kedua kalinya? Tepat ketika seorang anak kecil mulai berharap mereka bisa menjadi keluarganya. Langit di atas kawasan Borobudur malam itu menyerupai kain batik hitam yang ditaburi ribuan titik keemasan. Lampion-lampion bergoyang ditiup angin, sementara dari pelataran festival terdengar gamelan yang bersahutan dengan suara pedagang menawarkan wedang ronde, jagung bakar, sate kere, dan jenang hangat. Aroma jahe, gula merah, serta arang memenuhi udara. Sekar Wulandari berdiri di dekat pintu masuk sambil memeluk sebuah lampion kertas putih. Usianya 26 tahun. Ia bekerja sebagai pramugaraha kamar di sebuah hotel butik di kawasan Malioboro. Malam itu, ia mengenakan blus krem sederhana dan rok panjang bermotif lurik. Rambut hitamnya diikat rendah, tetapi beberapa helainya menempel di pelipis karena udara lembab. Ia datang untuk memenuhi janji kepada adiknya, Ratri, yang meninggal 8 bulan sebelumnya. Sebelum pergi, gadis itu pernah berkata dari ranjang rumah sakit, "Mbak, kalau nanti aku tidak bisa ikut ke festival, terbangkan 1 lampion untukku. Tulis bahwa aku tidak perlu takut di tempat baru." Kalimat itu menetap dalam hati Sekar. Namun ketika ia hendak memasuki area peluncuran, seorang panitia menghentikannya. "Maaf, Mbak, untuk sesi ini peserta harus berpasangan," kata pemuda berbaju batik itu. Anginnya cukup kencang, 1 orang memegang lampion, 1 lagi menyalakan sumbunya. "Saya sendiri, bisa dibantu petugas? Petugas kami sudah terbagi di beberapa titik. Mbak bisa menunggu sesi berikutnya atau mencari pasangan." Sesi berikutnya baru dimulai hampir 2 jam lagi. Sedangkan Sekar harus mengejar bus terakhir menuju Yogyakarta. Ia tidak mungkin pulang tanpa menepati janjinya. Matanya menyapu kerumunan. Di bawah pohon sawo kecil, seorang lelaki berdiri seorang diri sambil memegang kopi tubruk. Ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam sederhana. Wajahnya tenang, bahkan cenderung dingin. Sekar menarik napas panjang. Kalau rasa malu harus dibayar demi sebuah janji, malam itu ia rela tidak punya malu sedikit pun. Ia menghampiri lelaki tersebut. "Permisi Mas, datang sendiri?" Lelaki itu menoleh. "Iya." "Sudah menikah?" Alisnya terangkat. "Maaf? Punya tunangan atau pacar yang bisa marah kalau Mas pura-pura menjadi pasangan orang lain selama 15 menit?" Lelaki itu menatapnya, seolah sedang memastikan perempuan di depannya tidak sedang bercanda. Sekar buru-buru menunjukkan lampion. "Saya butuh pasangan untuk menerbangkan ini, bukan pasangan hidup. Setelah lampion naik, Mas bebas pergi. Saya juga tidak akan meminta fotokopi KTP." Sudut bibir lelaki itu bergerak sedikit. "Kenapa harus saya?" "Karena Mas terlihat sendirian, tidak sibuk, dan wajah Mas meyakinkan untuk diajak bekerja sama." Lelaki itu mengembuskan napas. "Saya sebenarnya hendak pulang." 15 menit saja, anggap sedekah tenaga." Tanpa menunggu jawaban, Sekar melambaikan tangan kepada panitia. "Mas, saya sudah dapat pasangan." Lelaki itu menatapnya tidak percaya. "Saya belum bilang bersedia."
Sekar berbisik, "Kalau Mas menolak sekarang, saya akan malu di depan banyak orang." Lelaki itu akhirnya menggeleng pasrah. "Baik, 15 menit." Mereka berdiri bersama puluhan pasangan lain. Sekar membuka lampionnya dengan hati-hati. Di sisi kertas itu tertulis, "Selamat ulang tahun, Ratri. Semoga di tempatmu sekarang tidak ada rasa sakit." Di bawahnya terdapat gambar dua perempuan bergandengan tangan. Lelaki tadi membaca tulisan itu, wajahnya berubah. "Ratri adikmu?" Sekar mengangguk. "Adik saya satu-satunya. Dia tidak bisa datang." Sekar berjongkok merapikan rangka lampion. Jemarinya mulai gemetar. "Dia meninggal 8 bulan lalu." Lelaki itu terdiam. "Hari ini ulang tahunnya," lanjut Sekar. "Dia ingin sekali melihat festival ini. Saya pernah berjanji akan membawanya, tetapi Tuhan punya rencana lain. Jadi saya datang membawa namanya." Angin bertiup lebih kencang hingga kertas lampion hampir terlipat. Lelaki itu segera memegang kedua sisinya. "Pegang bagian atas," katanya. "Biar saya menyalakan sumbunya." 2 kali api padam tertiup angin. Pada percobaan ketiga, sumbu akhirnya menyala. Cahaya tumbuh di dalam lampion menerangi wajah mereka. "Jangan dilepas dulu," ujar lelaki itu. "Tunggu udara panasnya cukup." Sekar menatap cahaya tersebut sambil membayangkan Ratri tersenyum dengan jaket rajut kuning kesukaannya. "Sekarang," kata lelaki itu. Mereka mengangkat lampion dan melepaskannya bersamaan. Lampion itu sempat bergoyang, lalu naik perlahan menuju langit yang penuh cahaya. "Selamat ulang tahun, Dik," bisik Sekar. "Mbak sudah datang." Air matanya jatuh. Lelaki di sampingnya menyodorkan sapu tangan. "Pakai ini." Sekar menerimanya. "Terima kasih. Kalau ingin menangis, tidak perlu pura-pura kuat." Sekar tertawa di sela tangis. "Mas baru mengenal saya 15 menit, tetapi sudah bicara seperti orang yang paling mengerti saya." Kadang orang asing lebih mudah melihat sesuatu karena tidak ikut membawa masa lalu kita. Kalimat itu sederhana, tetapi menancap dalam hati Sekar. Setelah lampion menghilang di antara cahaya lain, mereka berjalan keluar dari area peluncuran. Sekar hendak mengembalikan sapu tangan yang sudah basah, tetapi lelaki itu menolak. "Simpan saja." Sekar melipatnya rapi. "Kalau kita bertemu lagi, saya kembalikan." "Kita belum tentu bertemu lagi." "Dunia itu selebar daun kelor, Mas. Siapa tahu besok Mas menjadi tamu hotel tempat saya bekerja, lalu meminta saya mencari sapu tangan yang hilang." Lelaki itu akhirnya tertawa. "Saya Sekar Wulandari," katanya sambil mengulurkan tangan. "Bima Prakoso." Perut Sekar tiba-tiba berbunyi. Bima menoleh. "Kamu belum makan?" "Sudah, tadi sore makan 2 mendoan." "Itu bukan makan." Bagi orang yang sedang berhemat, apapun yang memakai tepung dan minyak bisa dianggap makan besar. Bima mengajaknya ke warung tenda. Mereka memesan nasi megono, tempe mendoan, sate ayam, dan teh panas. Sekar memilih sambal banyak, sedangkan Bima hanya sedikit. Mereka mulai berbincang. Sekar bercerita tentang pekerjaannya di Hotel Larasati dan keinginannya membantu ibunya membuka warung kecil. Bima hanya mengatakan bahwa ia bekerja mengurus pengiriman barang. Sekar mengira ia kurir biasa, tanpa tahu bahwa Bima adalah Direktur Utama Prakoso Pangan Nusantara, perusahaan logistik hasil pertanian yang memiliki jaringan di berbagai kota di Jawa. Bima sengaja tidak menyebut jabatan. Ia ingin Sekar berbicara kepadanya tanpa dipengaruhi nama keluarga atau kekayaan. "Kenapa tidak bekerja di luar negeri?" tanyanya. "Ibu saya sakit lutut, sedangkan bapak sudah tidak kuat menarik becak wisata setiap hari. Saya ingin tetap dekat. Mereka menyekolahkan saya dengan menjual gelang emas ibu. Kalau sekarang saya membantu, itu hanya mengembalikan sedikit nasi yang dulu mereka suapkan." Bima memandangnya lebih lama.
Sekar membicarakan kesulitan tanpa kepahitan, sesuatu yang jarang ia temui. Setelah makan, Sekar hendak membayar bagiannya, tetapi Bima sudah melunasi semuanya. "Mas, saya bisa membayar sendiri. Anggap saja imbalan karena kamu menemani saya makan." Sekar menyipitkan mata. Cara berhitung Mas mencurigakan. Mereka berjalan melewati kios permainan. Sekar berhenti di depan lempar gelang. Hadiahnya boneka orangutan, miniatur Borobudur, dan gantungan kunci berbentuk lampion. Bima membeli 5 gelang. 2 lemparannya meleset. Sekar tidak mampu menahan tawa. Kalau semua kurir melempar paket seperti itu, barang pelanggan pasti masuk rumah tetangga. Silakan kalau kamu lebih mampu. Sekar mengambil gelang terakhir dan berhasil memasukkannya ke leher Poto. Hadiahnya sebuah gantungan kunci lampion berwarna perak. Ia menyerahkannya kepada Bima. "Untuk saya, sebagai bukti bahwa Mas pernah dipaksa perempuan asing menerbangkan lampion." Bima menerima benda kecil itu. "Saya akan menyimpannya. Jangan hilang. Saya tidak mau dipanggil untuk mencarinya." Bima mengantarnya sampai ke tempat bus menuju Yogyakarta berhenti. Sebelum naik, Sekar menoleh. "Terima kasih Mas Bima, karena sudah membantu saya menepati janji." "Sama-sama." Sekar menaiki tangga bus, tetapi Bima memanggilnya. "Kamu bilang akan mengembalikan sapu tangan saya kalau kita bertemu lagi. Bagaimana saya tahu kapan itu terjadi?" Sekar tersenyum, mengambil tiket bekas, lalu menulis nomor telepon di belakangnya. "Hubungi kalau Mas berada di Malioboro, tapi jangan tengah malam. Saya bukan layanan tamu 24 jam." Selama perjalanan pulang, Sekar bersandar pada kaca. Kesedihan karena Ratri masih ada, tetapi tidak lagi terasa seperti batu besar yang menindih dada. Ada kehangatan yang datang tanpa diundang, seperti wedang jahe di tengah hujan. 3 hari kemudian, Bima mengirim pesan. "Sapu tangan saya bagaimana?" Sekar membalas, "Sudah dicuci dan disetrika, bahkan lebih wangi daripada pemiliknya." Mereka bertemu di sebuah angkringan dekat stasiun Tugu. Pertemuan itu disusul pertemuan lain. Kadang mereka sarapan soto ayam sebelum Sekar masuk kerja. Kadang Bima menjemputnya dengan sepeda motor sederhana, lalu mereka makan bakmi Jawa di warung pinggir jalan. Bima tidak pernah mengajak Sekar ke tempat mewah. Ia lebih menikmati duduk di bangku kayu angkringan, berbagi sate usus, dan mendengar Sekar bercerita tentang tamu hotel yang meninggalkan gigi palsu di bawah bantal. 3 bulan berlalu. Pada malam terakhir pasar malam Sekaten, Bima mengajak Sekar menaiki biang lala. Saat kabin berhenti di titik tertinggi, suara keramaian berubah menjadi dengung jauh. "Sekar," kata Bima, menggenggam gantungan kunci lampion yang selalu dibawanya. "Saya tidak pandai bicara seperti dalang, jadi saya akan langsung saja. Saya menyukai kamu. Saya menyukai cara kamu memperlakukan keluargamu. Cara kamu tetap bisa tertawa setelah kehilangan, dan cara kamu membuat tempat sederhana terasa seperti rumah." Jantung Sekar berdetak seperti kendang menjelang puncak pertunjukan. "Saya tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan," lanjut Bima. "Tapi kalau kamu bersedia, saya ingin berjalan bersamamu." Sekar menunduk untuk menyembunyikan senyum. "Saya mau, tapi ada syaratnya." "Apa?" "Jangan pernah menyembunyikan hal penting dari saya." Bima terdiam sesaat. Rahasia tentang siapa dirinya terasa berat di tenggorokan. Namun ia meyakinkan diri bahwa nanti akan ada waktu yang tepat. "Saya janji." Setahun kemudian, Bima melamar Sekar dengan adat keluarga yang sederhana. Sekar mengira mereka akan menikah di pendopo kampung. Namun pada hari pernikahan, ia dibawa ke sebuah rumah joglo besar yang dihias melati, janur, dan sedap malam. Para tamu terdiri dari pengusaha, pejabat daerah, dan puluhan karyawan berseragam perusahaan. Di belakang pelaminan terpampang nama yang sering Sekar lihat pada truk pengangkut hasil tani, Prakoso Pangan Nusantara. Setelah akad, Bima mengajaknya bicara. "Saya bukan pegawai pengiriman biasa," akunya. "Saya direktur utama perusahaan itu." Sekar menatapnya lama. "Jadi ketika saya menyuruh Mas menghemat bensin,
Mas sebenarnya punya puluhan truk, lebih dari puluhan. Dan ketika saya mentraktir mie instan karena mengira gaji Mas belum turun, saya tetap menikmatinya. Sekar memukul pelan lengannya. Mas melanggar syarat pertama kita. Saya minta maaf. Saya hanya takut kamu memperlakukan saya berbeda. Sekar menatap mata suaminya. Saya menikah dengan Bima yang membantu menerbangkan lampion Ratri, bukan dengan nama perusahaan. Tapi setelah ini, jangan membuat saya menjadi perempuan paling lugu di seluruh Jawa. Bima tersenyum lega. Saya janji. Mereka memulai rumah tangga dengan penuh harapan. Bima membantu orang tua Sekar membuka warung kecil, sedangkan Sekar tetap bekerja di hotel karena ingin memiliki pencapaiannya sendiri. Pada malam-malam tenang, mereka sering membicarakan masa depan. Sekar membayangkan seorang anak berlari di halaman. Bima ingin mengajarinya menanam cabai, bersepeda, dan menghargai para petani. Mereka belum tahu bahwa di balik kebahagiaan itu, sebuah kabar akan datang dan menguji janji mereka untuk tidak lagi menyembunyikan hal penting satu sama lain. 2 tahun pertama pernikahan Sekar dan Bima berjalan tenang. Mereka tinggal di rumah bergaya modern Jawa di pinggiran Yogyakarta, sederhana tetapi hangat. Sekar tetap bekerja di Hotel Larasati. Ia tidak ingin dikenal hanya sebagai istri pengusaha. Kalau aku berhenti karena menikah dengan orang kaya, ijazahku bisa tersinggung. Candanya. Bima tertawa. Aku tidak mau bertengkar dengan ijazahmu. Bima juga membantu Ibu Sekar membuka warung Ratri di depan rumah keluarga mereka. Ia mencarikan pemasok, mengatur pengiriman bahan, dan memasang papan nama buatan pengrajin lokal. Pada hari pembukaan, Ibu Sekar memeluknya sambil menangis. Tidak perlu dibalas, Bu, kata Bima. Sekar sudah menjadi rumah bagi saya. Membantu keluarga ini sama saja menjaga rumah saya sendiri. Sekar memalingkan wajah agar tidak terlihat terlalu terharu. Di tengah kebahagiaan itu, mereka mulai membicarakan kehadiran seorang anak. Saat melihat sandal bayi di sebuah toko, Bima berkata bahwa sandal sekecil itu pasti mudah hilang. Ketika Sekar melihat seorang ayah menggendong putrinya di Malioboro, ia membayangkan Bima melakukan hal yang sama. Mereka menyiapkan kamar kecil menghadap taman belakang. Dindingnya dicat hijau muda, dan Bima membeli boneka gajah meskipun mereka belum tahu kapan kamar itu akan digunakan. "Bukankah terlalu cepat?" tanya Sekar. "Kalau rezekinya datang besok, kita sudah siap." 1 tahun berlalu tanpa tanda-tanda kehamilan. Awalnya mereka tidak terlalu cemas. Namun memasuki tahun kedua, setiap datang bulan terasa bagi Sekar seperti kabar buruk yang tidak pernah diucapkan. Ia selalu keluar dari kamar mandi dengan senyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Bima mengetahui perubahan itu. "Kita bisa memeriksakan diri bersama," katanya suatu malam. Sekar menggeleng. "Belum perlu. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Kalau kita datang bersama, kita bisa tahu apa yang harus dilakukan. Nanti saja, bulan depan mungkin berhasil." Bulan berikutnya pun berlalu. Suatu pagi, Sekar merasa mual saat sedang memeriksa kamar hotel. Tubuhnya lemas dan pandangannya berkunang-kunang. Ningsih, teman kerjanya, segera membawanya ke ruang istirahat. "Kamu terlambat datang bulan?" tanya Ningsih. Sekar mengangguk. Sudah hampir 7 minggu ia tidak menstruasi. Harapan tumbuh seperti tunas setelah hujan pertama. Ia memilih langsung memeriksakan diri agar dapat memberi kejutan kepada Bima. Sekar meminta izin pulang lebih awal dan pergi ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, ia membayangkan menaruh sepasang kaos kaki bayi di meja makan sebagai kejutan untuk Bima. Namun, setelah pemeriksaan darah, ultrasonografi, dan serangkaian pertanyaan, dokter kandungan bernama Dr. Ratna memintanya duduk di ruang konsultasi. "Bu Sekar, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ibu tidak sedang hamil." Harapan yang baru mengembang di dadanya seperti lampion yang kehilangan api. "Tapi saya sudah terlambat hampir 2 bulan, Dok,"
Keterlambatan itu disebabkan gangguan hormon. Kami juga menemukan kelainan pada fungsi ovarium dan kondisi rahim yang perlu ditangani dengan serius. Sekar menggenggam ujung tasnya. Maksud dokter, saya sulit hamil. Kemungkinan untuk hamil secara alami sangat rendah. Selain itu, melihat kondisi dinding rahim dan riwayat kesehatan ibu, kehamilan dapat membawa risiko cukup besar. Kita masih memerlukan pemeriksaan lanjutan, tetapi saya tidak ingin memberikan harapan yang tidak realistis. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Risikonya dapat mengenai kesehatan ibu sendiri, lanjut dokter. Datanglah lagi bersama suami agar kita bisa membicarakan pengobatan dan jalan lain untuk membangun keluarga. Sekar hampir tidak mendengar kalimat terakhir. Di kepalanya hanya berputar satu kenyataan. Ia mungkin tidak dapat memberikan anak kepada Bima. Ia pulang ketika hujan turun tipis. Setibanya di rumah, Bima belum kembali. Sekar masuk ke kamar hijau yang sudah mereka siapkan. Ia duduk di lantai, memeluk boneka gajah, lalu menangis tanpa suara. Ketika Bima tiba, Sekar sudah mencuci muka dan menyiapkan makan malam. Hasil pemeriksaan, ia sembunyikan di laci paling bawah lemari. "Kamu tampak pucat," kata Bima. "Hari ini banyak kamar yang harus diperiksa." Bima menyentuh dahinya. "Kalau tidak enak badan, besok jangan bekerja." Sekar memaksakan senyum. "Aku baik-baik saja." Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia menyimpan sesuatu yang sangat penting dari suaminya. Sekar mendatangi dokter lain untuk mendapatkan pendapat kedua, tetapi hasilnya tidak jauh berbeda. Peluang kehamilan tetap sangat kecil, sedangkan risikonya cukup besar. Dokter menjelaskan beberapa pilihan, tetapi ketakutan membuat Sekar hanya mengingat keinginan Bima untuk menjadi ayah. Saat makan malam keluarga, seorang bibi bertanya kapan mereka akan memberi cucu. Sekar tersenyum, tetapi tangannya gemetar di bawah meja. "Anak bukan pesanan makanan yang bisa ditentukan kapan datang," tegur Bima sambil menggenggam tangan istrinya. Pembelaan itu justru membuat rasa bersalah Sekar semakin besar. Beberapa hari kemudian, Sekar bertanya ketika mereka duduk di teras. "Mas, kalau suatu hari kita tidak punya anak, apa Mas akan kecewa?" Bima memandangnya. "Kenapa tiba-tiba bertanya begitu?" "Jawab saja." "Aku tentu ingin punya anak, tapi aku menikah denganmu, bukan dengan janji bahwa kamu harus memberiku keturunan." "Sekarang Mas bisa mengatakan begitu. Bagaimana 5 atau 10 tahun lagi?" "Kita akan membicarakannya bersama." Jawaban itu seharusnya menenangkan, tetapi ketakutan Sekar sudah telanjur berakar. Ia membayangkan Bima suatu hari memandang keluarga lain dengan rasa iri. Ia membayangkan orang tua Bima menyalahkannya. Lebih buruk lagi, ia membayangkan suaminya tetap bertahan hanya karena kasihan. Sekar memilih keputusan yang dianggapnya mulia, padahal paling menyakitkan. Melepaskan Bima sebelum lelaki itu mengorbankan masa depan. Untuk membuatnya pergi, Sekar harus mematikan cinta di matanya. Sekar mulai berubah. Ia sering pulang terlambat, menjawab singkat, dan menghindari percakapan tentang masa depan. Setiap kali Bima mendekat, ia mencari alasan untuk menjauh. Bima merasakan jarak tersebut. "Apa aku melakukan kesalahan?" tanyanya. "Tidak." "Lalu kenapa kamu seperti orang lain?" "Aku hanya sibuk." "Sekar, kita tinggal satu rumah. Aku tahu kapan kamu lelah dan kapan kamu menyembunyikan sesuatu." Sekar tidak berani menatapnya. "Mas terlalu banyak berpikir." Pada malam peringatan pertemuan mereka, Bima mengajak Sekar kembali ke festival lampion di dekat Borobudur. Ia membawa 2 lampion, satu untuk Ratri dan satu lagi untuk harapan keluarga mereka. Sekar hampir membatalkan rencananya. Melihat Bima berdiri di bawah cahaya lampion, mengingatkannya pada malam pertama mereka bertemu. Namun ia tahu, jika tidak melakukannya sekarang, keberaniannya akan hilang.
Setelah lampion untuk Ratri terbang, Bima memegang lampion kedua. "Di sini kita menulis keinginan bersama," katanya. "Aku ingin menulis agar tahun depan kita datang dengan anggota keluarga baru." Air mata langsung memenuhi mata Sekar. Ia membalikkan badan agar Bima tidak melihatnya. "Mas, kita tidak perlu menerbangkan lampion itu." "Kenapa?" "Aku ingin bicara." Bima meletakkan lampion. "Bicaralah." Sekar menarik napas dalam-dalam. Suara gamelan, percakapan pengunjung, dan seruan pedagang di sekeliling mereka seolah menjauh. "Aku merasa kita menikah terlalu cepat." Bima mengernyit. "Apa maksudmu?" "Aku berubah. Perasaanku juga berubah." "Sekar, lihat aku." Sekar memaksa dirinya menatap mata suaminya. "Aku sudah tidak mencintai Mas." Kalimat itu keluar seperti duri yang dipaksakan menembus tenggorokan. Bima terdiam, lalu tertawa kecil karena mengira ia sedang bercanda. "Kamu marah karena sesuatu?" "Aku tidak sedang bercanda." Senyum Bima menghilang. "Sejak kapan?" "Sudah lama." "Kalau sudah lama, kenapa kamu menangis?" Sekar cepat-cepat menghapus air matanya. "Karena aku merasa bersalah." Bima mendekat. "Kita pulang. Kita bicara di rumah." "Tidak ada yang perlu dibicarakan." "Ada. Jelas ada sesuatu yang tidak kamu katakan." Sekar menggenggam kedua tangannya agar tidak gemetar. "Aku lelah hidup dengan Mas. Aku lelah mengikuti jadwal Mas, keluarga Mas, dan dunia Mas. Aku ingin kembali menjadi diriku sendiri." Wajah Bima berubah. Kata-kata itu tepat mengenai kekhawatiran terdalamnya bahwa kekayaan dan keluarganya telah membuat Sekar kehilangan kebebasan. "Aku tidak pernah melarangmu bekerja. Aku juga tidak pernah memintamu menjadi orang lain. Mas mungkin tidak merasa begitu, tetapi aku merasakannya." "Apa ada orang lain?" "Tidak." "Lalu beri aku satu alasan yang masuk akal." "Aku tidak bahagia." Bima menatapnya lama. Matanya mulai memerah, tetapi suaranya tetap rendah. "Selama ini aku pikir rumah kita bahagia. Itu hanya yang Mas lihat. Kalau aku kurang memperhatikanmu, aku bisa berubah. Kalau keluargaku membuatmu tidak nyaman, kita bisa menjaga jarak. Katakan apa yang harus kuperbaiki." Sekar hampir runtuh dan ingin memeluk suaminya. Namun bayangan Bima menggendong seorang anak kembali muncul di kepalanya. "Aku tidak ingin Mas memperbaiki apapun," katanya. "Aku hanya ingin berpisah." Lampion-lampion terus naik ke langit. Di tengah ribuan cahaya yang melambangkan harapan, Sekar justru memadamkan rumah tangganya sendiri. Bima menatap lampion kedua yang belum dinyalakan. "Jadi semua yang kita bangun tidak berarti?" "Pernah berarti. Sekarang tidak lagi." Kebohongan itu menghantam dada Sekar sendiri. Bima mengusap wajahnya. "Sekar, aku mengenalmu. Kamu bukan orang yang membuang sesuatu tanpa alasan." "Mungkin Mas tidak pernah benar-benar mengenalku." Kalimat itu mematahkan pertahanan Bima. Ia mundur selangkah. "Kalau memang itu keputusanmu, aku tidak akan menahanmu dengan paksa." Sekar melepas cincin kawinnya. Jemarinya terasa dingin saat meletakkannya di telapak tangan Bima. "Maaf." Bima menutup tangannya di sekitar cincin itu. "Aku tidak membutuhkan permintaan maaf. Aku membutuhkan kejujuran." Sekar tidak sanggup menjawab. Ia berbalik dan berjalan meninggalkan area festival. Setelah melewati gerbang, langkahnya berubah menjadi lari. Hujan turun semakin deras. Di bawah pohon, ia menutup mulut agar tangisnya tidak terdengar. "Maafkan aku, Mas. Aku ingin Mas mendapatkan keluarga yang lengkap." Jauh di area peluncuran, Bima masih berdiri seorang diri sambil memegang cincin dan gantungan kunci lampion perak.
Ia tidak mengetahui bahwa perempuan yang baru saja menghancurkan hatinya sedang menangis karena masih mencintainya lebih dari dirinya sendiri. Perceraian mereka selesai beberapa bulan kemudian. Bima tidak mempersulit prosesnya. Tak lama setelah itu, ia menerima tugas memimpin cabang perusahaan di Singapura. Semua orang menganggapnya langkah besar dalam karir, padahal ia pergi karena tidak sanggup tinggal di kota yang menyimpan terlalu banyak kenangan. Sekar kembali ke rumah orang tuanya dan menyembunyikan hasil pemeriksaan dari keluarga. 2 tahun berlalu. Sekar semakin sibuk di hotel dan mulai menjadi relawan di sebuah pusat pendampingan anak-anak yang kehilangan keluarga akibat bencana. Ia belajar tersenyum lagi, meskipun hatinya seperti rumah joglo yang lampunya tetap menyala, tetapi tidak lagi dihuni. Namun pada suatu sore, ketika sedang memeriksa laci kamar hotel, Sekar menemukan gantungan kunci berbentuk lampion yang mirip dengan hadiah yang pernah diberikannya kepada Bima. Tangannya berhenti, ia menggenggam benda itu dan berbisik, "Semoga Mas bahagia dimanapun berada." Pada saat yang sama, sebuah mobil hitam memasuki halaman Hotel Larasati. Di kursi belakang, duduk seorang lelaki yang baru kembali dari Singapura. Di dalam saku jasnya, tersimpan sebuah gantungan kunci lampion perak yang selama 2 tahun tidak pernah ia lepaskan. Bima Prakoso telah kembali ke Yogyakarta. Dan kali ini, ia tidak berniat membiarkan pertanyaan tentang kehancuran rumah tangga mereka terkubur tanpa jawaban. Pagi itu, Sekar datang sebelum matahari tinggi dengan seragam kebaya dan kain batik sogan. Selama 2 tahun terakhir, ia memenuhi hidupnya dengan pekerjaan. Kesibukan menjadi cara paling aman untuk menghindari kenangan. "Sekar, lantai 8 menjadi tanggung jawabmu hari ini," kata Bu Sari, kepala bagian tata geraha. "Ada beberapa tamu penting, pastikan semuanya sempurna." "Baik, Bu." "Dan kamar 808 jangan terlewat. Tamunya meminta layanan khusus karena akan tinggal cukup lama." Sekar mencatat nomor kamar. Saat membersihkan kamar 808, Sekar hanya melihat koper hitam, 2 setelan jas, dan dokumen bisnis. Ia menyelesaikan pekerjaannya tanpa memperhatikan siapa pemiliknya. Menjelang pukul 5 sore, Sekar telah berganti pakaian dan hendak pulang. Ia berencana mampir ke warung Ratri untuk membantu ibunya menyiapkan bumbu gudeg. Namun ketika baru sampai di halte, teleponnya berdering. "Sekar, kembali sekarang," kata Ningsih. Tamu kamar 808 mengeluh kehilangan barang setelah kamarnya dibersihkan. "Barang apa?" "Gantungan kunci perak, bentuknya lampion." Langkah Sekar terhenti. Banyak toko menjual benda serupa, tetapi sepanjang perjalanan kembali ke hotel, perasaan tidak nyaman terus mengikutinya. Bu Sari menunggu di dekat resepsionis. "Sekar, tamu itu mengatakan barang tersebut punya nilai pribadi. Dia yakin masih melihatnya sebelum kamu membersihkan kamar." "Saya tidak mengambil apapun, Bu. Saya juga tidak melihat gantungan itu." "Saya percaya kamu. Tetapi kita tetap harus menangani keluhan dengan baik. Naiklah dan bantu mencarinya." Sekar naik ke lantai 8 dan mengetuk kamar 808. "Housekeeping." Tidak ada jawaban. Pintu tidak tertutup rapat, sementara suara air terdengar dari kamar mandi. Sekar masuk dan mulai memeriksa bawah meja serta sela sofa. Saat hendak bangkit dari bawah tempat tidur, suara laki-laki terdengar di belakang. "Masih suka berbicara sendiri ketika sedang kesal?" Tubuh Sekar membeku. Ia mengenali suara itu sebelum melihat wajahnya. Di depan kamar mandi berdiri Bima Prakoso dengan kemeja putih yang belum dikancingkan seluruhnya. Rambutnya masih basah dan handuk kecil tergantung di bahunya. 2 tahun berlalu, tetapi mata itu masih sama. "Mas Bima," bisik Sekar. "Akhirnya kita bertemu lagi." Sekar sudah berkali-kali membayangkan pertemuan ini, tetapi tidak pernah menemukan kata yang tepat. "Kapan Mas kembali?" 3 hari lalu. "Selamat datang kembali di Yogyakarta." Bima berjalan ke lemari dan mengambil jas. "Kamu tidak ingin bertanya bagaimana kabarku?" "Saya sedang bekerja." "Saya tahu, papan nama itu cukup jelas." Sekar menunduk. "Bu Sari mengatakan ada barang Mas yang hilang. Saya datang untuk mencarinya." "Bukan sekedar barang. Gantungan berbentuk lampion."
Bima berhenti memasang jam tangan. Kamu masih mengingatnya? Saya hanya diberitahu bentuknya. Kamu yang memberikannya kepadaku. Sekar tidak menjawab. Selama 2 tahun, benda itu selalu bersamaku, kata Bima. Aku membawanya ke Singapura, ke setiap rapat, bahkan ketika aku mencoba membuang semua kenangan tentangmu. Anehnya, benda kecil itu tidak pernah bisa kubuang. Sekar menelan ludah. Saya akan mencarinya. Kamu tidak ingin tahu kenapa aku menginap di hotel tempatmu bekerja? Itu bukan urusan saya. Mas adalah tamu dan saya petugas hotel. Hubungan kita sekarang sebatas itu. Benarkah? Jangan mempersulit pekerjaan saya. Aku yang mempersulit? 2 tahun lalu, kamu meninggalkan cincin di tanganku, mengatakan semua yang kita jalani tidak berarti, lalu pergi tanpa penjelasan yang masuk akal. Saya sudah mengatakan alasannya. Kamu mengatakan tidak mencintaiku. Aku datang untuk mencari tahu apakah kebohongan itu masih akan kamu pertahankan. Sekar menatapnya dengan kaget. Saya tidak berbohong. Bima tersenyum pahit. Kamu masih tidak bisa menatap mataku ketika mengatakannya. Sekar segera memalingkan wajah. Saya harus menemukan barang Mas. Silakan, aku ada pertemuan makan malam. Ketika kembali, aku ingin gantungan itu sudah ditemukan. Sekar menatapnya tidak percaya. Kalau memang penting, kenapa Mas meninggalkannya sembarangan? Aku tidak meninggalkannya sembarangan. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan. Bima mengambil map dan berjalan menuju pintu. Mas sengaja membuat keluhan agar saya datang. Bima menoleh. Temukan lampion itu, Sekar. Setelah itu, mungkin kita bisa menemukan jawaban lain. Pintu tertutup. Sekar mulai mencari lebih teliti. Ia memeriksa bawah tempat tidur, laci, kamar mandi, bahkan tempat sampah. Setelah hampir 1 jam, ia semakin yakin bahwa Bima sengaja menyembunyikannya agar ia tidak bisa menghindar. Matanya berhenti pada hiasan kendang kecil di rak dinding. Benda itu tampak sedikit bergeser dari posisi pagi tadi. Sekar mengambil kursi, berdiri di atasnya, lalu menurunkan kendang tersebut. Saat digoyangkan, terdengar bunyi logam. Ia membuka bagian belakangnya dan menemukan gantungan kunci lampion perak. Di belakang lampion terdapat ukiran baru. Sekar dan Bima borobudur. Jari Sekar gemetar. Kenapa masih disimpan? Ia meletakkannya di atas meja. Saat sedang merapikan kamar, pintu terbuka. Yang masuk bukan Bima, melainkan seorang perempuan tinggi dengan gaun biru tua dan tas mahal. Rambutnya dipotong sebahu, riasannya anggun, dan langkahnya penuh keyakinan. Maaf, saya kira Bima sudah kembali. Bapak Bima sedang menghadiri pertemuan, jawab Sekar profesional. Saya dari bagian tata graha. Saya baru selesai menangani barang beliau yang hilang. Pandangan perempuan itu jatuh pada gantungan lampion, lalu kembali kepada Sekar. Kamu Sekar Wulandari? Sekar terkejut. Iya, dari mana ibu mengetahui nama saya? Nama saya Kirana Adinegara. Saya rekan bisnis Bima. Sekar mengenal nama keluarga pemilik jaringan ekspor kopi itu. Saya sudah selesai bekerja. Permisi. Sekar hendak menuju pintu, tetapi Kirana berbicara lagi. Kamu mantan istrinya, bukan? Langkah Sekar terhenti. Iya. Kirana mendekati meja dan menyentuh gantungan lampion. Benda ini rupanya benar-benar ada. Saya sering melihat Bima memegang sesuatu di sakunya, tetapi dia tidak pernah menunjukkannya. Sekar tidak menjawab. Keluarga kami saling mengenal sejak lama. Lanjut Kirana. Ayah saya dan ayah Bima sedang membicarakan kerjasama besar. Mereka juga berpikir hubungan itu akan lebih kuat jika kami menjadi keluarga. Dada Sekar terasa sesak. Maksud ibu? Mereka menginginkan saya menikah dengan Bima.
Mendengar kenyataan itu tetap menyesakkan dada Sekar. Sekar memaksakan senyum. Kalau begitu, selamat. Bima belum memberi jawaban. Saya rasa hanya menunggu waktu. Kirana meneliti wajah Sekar. Kamu benar-benar tidak keberatan. Kami sudah bercerai. Menurut saya, dia belum selesai denganmu. Mas Bima hanya belum mendapat penjelasan yang bisa diterimanya. Kirana tidak tampak percaya. Bima mengalami masa buruk di Singapura. Dia bekerja hampir tanpa henti, jarang tidur, dan menolak pulang ke Yogyakarta. Pernah suatu malam, mobilnya menabrak pembatas karena dia terlalu lelah. Wajah Sekar langsung pucat. Dia terluka? Hanya luka ringan, tapi setelah kejadian itu, dia masih menyebut namamu ketika setengah sadar. Sekar menggenggam tali tasnya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Saya tidak tahu. Tentu saja tidak. Dia terlalu bangga untuk memberitahumu. Rasa bersalah Sekar bangkit kembali. Ia meninggalkan Bima agar lelaki itu bahagia, tetapi keputusan itu justru melukai mereka berdua. Kalau kamu memang tidak mencintainya, kenapa wajahmu seperti baru kehilangan sesuatu untuk kedua kalinya? Sekar menahan air mata. Saya harus pergi. Saat membuka pintu, ia hampir bertabrakan dengan Bima yang baru kembali. Tatapan Bima berpindah dari Sekar kepada Kirana. Kirana, kenapa kamu di sini? Aku hendak membicarakan jadwal pertemuan besok. Tapi sepertinya aku datang pada waktu yang kurang tepat. Kirana mengambil map lalu melewati Bima. Sampai besok. Dan Bima, gantungan kuncimu sudah ditemukan. Setelah Kirana pergi, Bima melihat mata Sekar yang memerah. Apa yang dikatakannya? Tidak ada. Sekar hendak pergi, tetapi Bima menahan lengannya. Pegangannya tidak kasar, hanya cukup untuk menghentikannya. Sekar, tunggu. Gantungan itu sudah saya temukan. Tugas saya selesai. Di mana? Di dalam hiasan kendang. Tempat yang hanya mungkin dipilih oleh orang yang sengaja menyembunyikannya. Bima tidak membantah. Kenapa melakukan ini? Tanya Sekar. Mas bisa meminta bertemu. Tidak perlu membuat saya seolah lalai dalam bekerja. Aku sudah bicara kepada manajermu. Sejak awal aku menjelaskan bahwa keluhan ini bukan tuduhan terhadap pegawai. Jadi Bu Sari tahu. Dia tahu aku hanya ingin kamu membantu mencari. Mas tidak berhak memancing saya seperti ini. Aku sudah mengirim pesan dan datang ke rumah orang tuamu. Kamu terus menghindar. Aku hanya ingin 5 menit untuk bertanya kenapa kamu meninggalkanku. Sudah saya jawab 2 tahun lalu. Jawabanmu tidak pernah masuk akal. Sekar menatapnya. Sekarang Mas akan menikah dengan perempuan yang sesuai dengan keluarga Mas. Tidak ada lagi yang perlu dicari. Kirana mengatakan itu. Orang tua kami memang membicarakannya, tetapi aku belum menyetujui apapun. Pernikahan bukan kontrak perusahaan. Sekar menghela napas. Apapun keputusan Mas, saya berharap Mas bahagia. Kirana baik, berpendidikan, dan berasal dari keluarga yang dapat menerima kehidupan Mas. Kalian bisa membangun keluarga yang lengkap. Bima menatapnya tajam. Keluarga yang lengkap. Ulangnya perlahan. Kenapa kamu selalu mengatakan hal itu? Sekar terdiam. Dulu sebelum meninggalkanku, kamu juga beberapa kali bertanya, apakah aku akan kecewa jika kita tidak memiliki anak? Sekarang kamu mengatakan, aku harus membangun keluarga lengkap dengan Kirana? Itu hanya cara bicara. Tidak, ada sesuatu di baliknya. Mas terlalu banyak mencari arti. Bima mendekat. Apakah alasanmu meninggalkanku berhubungan dengan anak? Sekar mundur. Jangan membuat kesimpulan. Kalau tidak, tatap mataku dan katakan tidak. Sekar mencoba, tetapi bibirnya tidak mampu mengucapkan kata tersebut. Bima melihat keraguan itu. Tatapannya berubah dari marah menjadi terkejut. Sekar, apa yang kamu sembunyikan dariku?
Suara lift berbunyi di ujung lorong. 2 tamu keluar sambil berbicara. Sekar segera menarik lengannya. "Ini tempat kerja saya. Tolong jangan membuat keributan. Aku tidak akan berhenti sampai kamu mengatakan yang sebenarnya." Sekar berjalan cepat menuju lift. Sebelum pintu menutup, ia menatap Bima. "Jangan cari jawaban lagi, Mas. Kadang kebenaran tidak mengubah apapun." Begitu pintu menutup, air mata Sekar jatuh. Bima kembali ke kamar dan mengambil gantungan lampion. Di sampingnya terdapat secari kertas tulisan Sekar. "Barang sudah ditemukan, mohon tidak disembunyikan lagi." Bima membalik kertas tersebut. Pada bagian belakang, terlihat bekas tekanan tulisan yang samar, seolah Sekar sempat menulis sesuatu pada lembar di atasnya. Ia mengambil pensil dan menggoreskan sisi grafit perlahan. Beberapa kata muncul. "Maaf, karena tidak bisa memberimu keluarga yang kamu impikan." Bima membeku. Tulisan itu tidak lengkap, tetapi cukup untuk membuat potongan kenangan tersusun. Pertanyaan Sekar tentang Anat, kamar hijau yang tiba-tiba selalu dikunci, tangisnya saat meminta berpisah, dan berkali-kali ucapannya tentang keluarga lengkap. Bima menggenggam kertas itu. "Jadi itu sebabnya," bisiknya. Ia belum mengetahui seluruh kebenaran. Ia belum tahu diagnosis yang diterima Sekar atau ketakutan yang ditanggungnya seorang diri. Namun kini ia tahu satu hal. Sekar masih mencintainya ketika pergi. Dan jika benar demikian, 2 tahun perpisahan mereka dibangun di atas sebuah pengorbanan yang tidak pernah ia minta. Sejak pertemuan di Hotel Larasati, Sekar berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya telah selesai. Ia sudah menemukan gantungan lampion milik Bima, mengembalikannya, lalu meninggalkan lelaki itu bersama pertanyaan-pertanyaannya. Seharusnya setelah itu, kehidupan mereka kembali berjalan di jalur masing-masing. Namun sepanjang malam, Sekar tidak dapat tidur. Ia terus teringat pada tulisan yang sempat dibuatnya di selembar kertas sebelum buru-buru mencoretnya. Ia tidak tahu apakah Bima sempat melihat bekas tulisan itu. Pagi berikutnya, Sekar memeriksa telepon berkali-kali. Tidak ada pesan dari Bima. Keheningan itu justru membuat dadanya semakin tidak nyaman. Hari itu merupakan hari liburnya. Setelah membantu di warung, Sekar pergi ke Pusat Pelita Harapan, rumah pendampingan bagi anak-anak yang kehilangan keluarga akibat bencana dan berbagai keadaan sulit. Bangunannya berupa rumah joglo yang direnovasi, dengan halaman luas dan perpustakaan kecil. Di tempat itu, Sekar dekat dengan seorang anak perempuan bernama Lintang. Usianya 7 tahun, tubuhnya kecil, rambutnya sering dikepang 2, dan ia suka menggambar rumah dengan matahari yang terlalu besar. Lintang kehilangan kedua orang tuanya dalam tanah longsor di Kulon Progo. Ia jarang berbicara kepada orang dewasa, tetapi sejak awal bersedia menggenggam tangan Sekar. "Mbak Sekar terlambat," katanya saat Sekar masuk ke ruang kegiatan. "Maaf, tadi Mbak membantu ibu di warung." Lintang menunjuk meja. "Aku menyimpan kertas paling bagus untuk Mbak." Sekar duduk di sampingnya. "Hari ini menggambar apa?" "Keluarga." Tangan Sekar terhenti saat mengambil pensil warna. "Kenapa keluarga?" "Bu Laras bilang keluarga tidak selalu tinggal bersama sejak lahir. Kadang keluarga saling menemukan." Sekar tersenyum tipis. Bu Laras benar. Mereka mulai menggambar ketika suara kendaraan berhenti di halaman. Beberapa staf keluar menyambut tamu yang membawa kotak-kotak berisi buku, alat tulis, dan bahan makanan. Anak-anak segera berlari ke pintu. "Mas Bima datang!" Pensil di tangan Sekar jatuh. Bima memasuki ruangan mengenakan kemeja batik biru tua. Ia membantu mengangkat kardus bersama sopirnya, lalu menunduk saat beberapa anak memeluk pinggangnya. Ketika mengangkat wajah, ia melihat Sekar. "Mbak Sekar kenal Mas Bima?" tanya Lintang. Sekar belum sempat menjawab ketika Bu Laras, pengelola pusat itu, datang dengan senyum lebar. "Tentu kenal, Pak Bima sudah beberapa bulan menjadi donatur tetap kami. Bantuan buku dan biaya sekolah dari perusahaannya sangat berarti." Sekar menoleh kepada Bima. "Beberapa bulan? Sejak sebelum aku kembali ke Yogyakarta. Kenapa tidak pernah bilang?"
Kamu juga tidak pernah memberitahuku bahwa kamu menjadi relawan di sini. Bularas meminta mereka menata buku baru. Sekar ingin pulang, tetapi Lintang menarik tangannya. Nanti kita bermain petak umpet. Mas Bima juga harus ikut. Bima tersenyum. Kalau Mbak Sekar ikut, saya ikut. Setelah makan siang, anak-anak bermain di halaman. Bima ditunjuk menjadi penjaga pertama. Sekar berlari bersama Lintang. Sandalnya tersangkut ujung tikar dan lututnya membentur lantai batu. "Mbak!" seru Lintang. "Aku tidak apa-apa." Sekar berdiri, meski rasa perih mulai terasa. Ia tetap menyuruh Lintang bersembunyi agar permainan tidak terganggu. Bima kemudian menemukannya berjalan pincang menuju ruang penyimpanan. "Kamu terluka." "Hanya lecet." "Kamu selalu mengatakan hanya untuk semua hal yang menyakitkan." Sekar mengabaikannya dan masuk mengambil kotak obat. Bima mengikuti. Ruangan itu sempit dan penuh perlengkapan. Saat Bima menutup pintu, gagangnya tiba-tiba terlepas. Sekar mencoba membukanya, pintu tidak bergerak. "Bagus, kita terkunci." Bima memeriksa ponsel, tetapi tidak ada sinyal. "Setidaknya sekarang kamu tidak bisa melarikan diri," katanya. "Saya tidak melarikan diri." "Di hotel kamu masuk lift sebelum menjawab pertanyaanku." "Itu karena saya harus pulang." Bima memandang lututnya. Darah tipis terlihat di bawah rok panjang Sekar. "Duduk. Saya bisa mengobatinya sendiri." "Sekar?" Nada itu mengingatkannya pada masa ketika mereka masih menikah. Sekar akhirnya duduk. Bima membersihkan lukanya dan menempelkan perban. "Masih suka tidak melihat jalan," kata Bima. "Dan Mas masih suka mengatur." "Kalau aku tidak mengatur, kamu akan berjalan sambil berdarah lalu mengatakan semuanya baik-baik saja." Tangan Bima berhenti. Jarak mereka begitu dekat hingga Sekar dapat mencium aroma kayu dan kopi dari pakaiannya. "Bukan hanya luka ini," lanjut Bima. "Kamu melakukan hal yang sama kepada hatimu." Sekar menarik kakinya. "Jangan mulai lagi. Aku menemukan tulisanmu." Wajah Sekar memucat. "Jadi benar, kamu meninggalkanku karena merasa tidak bisa memberiku keluarga." "Itu hanya kalimat yang saya tulis saat sedang emosional." "Berhenti berbohong. Aku mengingat semuanya. Pertanyaanmu tentang anak, kamar yang tiba-tiba kamu kunci, kunjunganmu ke rumah sakit. Apa yang dikatakan dokter?" Sekar berdiri meski lututnya sakit. Tidak ada gunanya membicarakan masa lalu. "Aku berhak tahu kenapa istriku memilih menghancurkan pernikahan kami sendirian. Kita sudah bukan suami istri. Tapi saat kamu mengambil keputusan itu, kita masih menikah." Sekar menahan napas. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya terbaik." "Terbaik untuk siapa?" "Untuk Mas." Bima tertawa hambar. "Kamu membuatku kehilangan rumah dan orang yang paling kucintai, lalu menyebutnya yang terbaik untukku?" Sekar memalingkan wajah. "Mas selalu ingin menjadi ayah. Aku juga ingin menjadi suamimu. Kenapa keinginan yang satu kamu anggap penting, sementara yang lain kamu buang?" "Saya tidak membuangnya." "Lalu apa namanya?" Sekar tidak mampu menjawab. Tak lama kemudian, pintu dibuka Bularas dengan bantuan petugas kebun. "Kalian baik-baik saja?" tanyanya. "Kami baik," jawab Sekar cepat. Lintang melihat perban di lututnya. "Mbak terluka?" "Sedikit saja." Bima berdiri di belakangnya. Dia jatuh karena tidak melihat jalan. Lintang mengangguk serius. "Kalau begitu, Mas Bima harus menjaga Mbak Sekar." Sekar segera mengajak mereka kembali menggambar. Sore hari, Lintang menunjukkan hasil karyanya. Di sana terdapat sebuah rumah kecil, 3 orang bergandengan tangan, dan matahari besar di atas pegunungan. "Yang ini siapa?" tanya Sekar. "Ini aku." "Lalu yang 2 lagi?"
Lintang menunjuk sosok perempuan. Ini Mbak Sekar, yang tinggi ini Mas Bima. Sekar menahan napas. Kenapa kami ada di rumah yang sama? Karena kalian cocok menjadi ayah dan ibu. Bima tersenyum, tetapi matanya terlihat berkaca-kaca. Sekar memeluk Lintang. Keluarga bukan permainan menggambar, sayang. Ada banyak hal yang harus dipikirkan. Lintang membalas pelukannya. Aku tidak keberatan menunggu. Kalimat polos itu membuat dada Sekar terasa diremas. Untuk pertama kalinya, ia melihat bahwa keinginan Bima menjadi ayah tidak selalu berarti harus memiliki anak yang lahir dari darahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Bima kembali muncul dalam kehidupan keluarga Sekar. Suatu siang, sepeda motor pengangkut berhenti di depan warung Ratri. Pengendaranya membawa beras, minyak, telur, serta gula Jawa. Sekar keluar untuk menerima barang. Kami tidak memesan sebanyak ini. Pengendara itu membuka helm. Bima tersenyum. Bonus pelanggan lama. Mas Bima? Ibu Sekar segera keluar dari dapur. Wajahnya langsung cerah. Bima, kapan pulang dari Singapura? Beberapa hari lalu, Bu. Kenapa tidak langsung mampir? Masuk, ibu baru membuat mangut lele. Mas sedang apa memakai jaket kurir? Memeriksa jalur. Pemimpin harus tahu pekerjaan orang-orangnya. Ibunya segera menarik Bima masuk. Ayah Sekar menyambutnya seolah tidak pernah terjadi perceraian. Saat makan, Jati, adik sepupu Sekar yang tinggal bersama mereka, memandang Bima. Mas Bima, dulu waktu pergi, Mbak Sekar sering menangis di kamar. Jati, tegur Sekar. Benar, kadang dia memeluk kemeja Mas yang tertinggal. Sekar menyuapkan kerupuk ke mulut Jati. Makan saja, jangan mengarang. Bima tidak tertawa. Ia menatap Sekar dengan kesedihan yang dalam. Ibu Sekar menghela napas. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekar tidak pernah mau bercerita. Setelah kalian berpisah, dia seperti lampu minyak yang kehabisan sumbu. Masih menyala, tapi kecil sekali. Ibu, kata Sekar memperingatkan. Bima meletakkan sendok. Saya juga tidak pernah tahu, Bu. Setelah makan, Bima membantu ayah Sekar memperbaiki atap warung. Sekar memperhatikannya dari dapur. Kenangan lama datang tanpa diminta. Bima mengulek sambal, tertidur di kursi bambu, dan bercanda dengan ayahnya sampai larut. Sekar keluar membawa es teh. Mas tidak perlu melakukan semua ini. Bima menerima gelas darinya. Aku membantu keluarga yang kusayangi. Mereka bukan tanggung jawab Mas lagi. Perasaan tidak mengenal surat cerai. Sekar terdiam. Aku tidak akan memaksamu menjawab hari ini, lanjut Bima. Tapi aku akan menemukan kebenarannya. Jangan melibatkan keluargaku. Aku tidak melibatkan mereka. Aku hanya pulang ke tempat yang pernah menganggapku anak. Malamnya, Ibu Sekar masuk ke kamarnya. Kamu masih mencintainya? Sekar melipat pakaian tanpa menatap. Cinta tidak selalu cukup. Benar, tapi kebohongan juga tidak pernah membuat rumah tangga menjadi lebih baik. Sekar berhenti bergerak. Ibu tidak tahu rahasiamu, lanjutnya. Namun kalau ada luka, jangan ditutup dengan kain batik, lalu berharap orang lain mengira tidak ada darah. Sekar duduk di tepi tempat tidur. Saya takut, Bu. Ibunya memeluknya. Takut boleh. Memutuskan hidup orang lain tanpa bertanya, itu yang tidak boleh. Di rumah lamanya, Bima menemukan catatan pembayaran rumah sakit dari beberapa hari sebelum Sekar berubah sikap. Nama Dokter Ratna tercantum di sana. Bima menghubungi dokter tersebut. Dokter Ratna menolak menjelaskan kondisi pasien. Saya tidak dapat memberikan informasi medis tanpa izin Bu Sekar, katanya. Saya mengerti. Saya hanya ingin tahu apakah saat itu dia sedang menghadapi sesuatu yang berat.
Dokter itu terdiam sejenak. Saya hanya bisa mengatakan bahwa seseorang seharusnya tidak menghadapi keputusan besar sendirian. Terkadang, orang yang ketakutan mengira pengorbanan adalah bentuk cinta, padahal ia sedang menutup pintu bagi orang lain untuk ikut memilih. Bima menutup mata. Jawaban itu sudah cukup. Keesokan harinya, ia kembali ke pusat pelita harapan. Lintang sedang menyiram tanaman cabai. "Mas Bima mencari Mbak Sekar?" tanyanya. "Tidak, hari ini saya mencari kamu." Bima berjongkok agar sejajar dengannya. Kalau seseorang ingin menjadi ayah, apakah harus memiliki anak yang mirip wajahnya? Lintang berpikir cukup lama. Tidak, Bularas bilang ayah itu orang yang tidak pergi ketika kita takut. Jawaban sederhana itu menghantam hati Bima lebih kuat daripada pidato apapun. Ia teringat ucapan Sekar tentang keluarga lengkap. Selama ini, Sekar mengira kelengkapan ditentukan oleh darah. Padahal, mungkin keluarga lahir ketika orang-orang yang pernah kehilangan memilih untuk saling tinggal. Bima menggenggam gantungan lampion di sakunya. Ia belum tahu bagaimana membawa Sekar kembali. Namun sekarang, ia memahami bahwa pertempurannya bukan melawan ketiadaan cinta, melainkan melawan ketakutan yang terlalu lama menguasai perempuan itu. Dan untuk pertama kalinya sejak kembali ke Yogyakarta, Bima memiliki rencana. Ia akan membuat Sekar berhenti mengambil keputusan sendirian. Ia akan menunjukkan bahwa keluarga tidak harus lahir sesuai gambaran yang dahulu mereka tulis di atas lampion. Ketika waktunya tiba, ia akan meminta Sekar memilih sekali lagi. Bukan karena rasa bersalah atau pengorbanan, melainkan karena keberanian untuk percaya. 2 minggu kemudian, keluarga Sekar merayakan ulang tahun pernikahan kedua orang tuanya yang ke-30. Biasanya mereka hanya mengadakan selamatan sederhana di warung Ratri, mengundang tetangga, lalu menyajikan tumpeng, ayam ingkung, urap, dan jenang merah putih. Namun kali ini, ibunya meminta Sekar datang ke sebuah rumah joglo di pinggir persawahan Sleman. "Kenapa tidak di warung saja, Bu?" tanya Sekar. "Sekali-sekali, Bapak dan Ibu ingin merasakan menjadi pengantin lagi," jawab ibunya. "Datanglah sebelum maghrib, pakai kebaya yang bagus." Sekar baru curiga saat mobilnya memasuki halaman berhias janur, melati, dan lampu gantung. Para tetangga, kerabat, pegawai hotel, serta anak-anak dari pusat pelita harapan memenuhi pendopo. Di tengah halaman berdiri panggung kecil dengan tulisan 30 tahun berjalan bersama. Sekar baru turun ketika Lintang berlari memeluknya. "Mbak Sekar, cantik sekali." Sekar mengenakan kebaya hijau dan batik teruntung. Ia merapikan kepang Lintang. "Kamu juga cantik. Siapa yang membawamu?" "Mas Bima." Jantung Sekar berdegup. Bima berdiri dekat panggung. Ia mengenakan beskap coklat tua dan kain batik yang senada dengan milik Sekar. Bima menghampiri sambil membawa wedang uwuh. "Kamu datang." "Jadi semua ini rencana, Mas?" "Sebagian besar rencana ibumu. Aku hanya membantu tempat dan beberapa kebutuhan." "Ini terlalu mewah." "Tidak ada yang terlalu besar untuk kesetiaan." Sekar menerima gelas itu. "Mas juga mengundang anak-anak dari pusat." "Orang tuamu ingin berbagi kebahagiaan." Lintang mengangkat tangan. "Aku ingin makan gudeg buatan nenek." "Nenek?" Sekar menoleh. Lintang menunjuk ibu Sekar yang sedang tertawa bersama anak-anak. "Bu Marni bilang aku boleh memanggilnya begitu." Dada Sekar terasa hangat sekaligus sakit. Acara dimulai setelah azan maghrib. Ayah dan ibu Sekar duduk di tengah pendopo. Mereka saling menyuapi potongan pertama tumpeng. Kemudian, ayah Sekar memberikan bunga melati kepada istrinya. "Selama 30 tahun, ibu kalian ini sering marah karena saya lupa menaruh kunci dan menjemur handuk," kata ayah Sekar, membuat semua orang tertawa.
Tapi saya tidak pernah lupa bahwa dialah orang yang tetap di samping saya saat hidup kami hanya cukup membeli beras dan tempe. Ibu Sekar menyeka air mata. Bapakmu tidak pandai romantis. Tapi waktu warung sepi, dia selalu duduk menemani sampai tutup. Kadang cinta bukan kata-kata besar. Kadang cinta hanya seseorang yang tetap membantu mencuci panci ketika semua tamu sudah pulang. Tepuk tangan memenuhi pendopo. Sekar menunduk. Dahulu, ia tidak memberi Bima kesempatan untuk tetap tinggal menghadapi kehidupan bersama. Setelah makan, pembawa acara mengajak para tamu mengikuti permainan membawa api. Setiap pasangan harus berjalan melewati rintangan sambil menjaga lilin tetap menyala. Api itu kemudian digunakan untuk menyalakan lampion besar di ujung halaman. Pasangan terakhir masih kurang satu, kata pembawa acara. Mbak Sekar dan Mas Bima, silakan maju. Sekar menggeleng, tetapi tetangga langsung bersorak. Jati bahkan berteriak paling keras. Mbak Sekar takut kalah. Bima mengulurkan tangan. Hanya permainan. Sekar menatap tangan itu. 2 tahun lalu, ia melepaskannya di bawah langit penuh lampion. Malam ini, ia perlahan menyambutnya. Mereka berdiri berdampingan. Sekar memegang lilin di atas piring kecil, sementara Bima melindungi apinya dengan telapak tangan. Mereka harus melewati susunan bambu, berjalan di atas garis kain, lalu memindahkan air tanpa membiarkan lilin padam. Jangan terlalu cepat, kata Bima. Kalau lambat, kita kalah. Aku lebih memilih kalah daripada kamu jatuh. Mas masih suka mengatur. Dan kamu masih tidak melihat jalan. Sekar tersenyum tipis. Ketika melewati bambu, ujung kainnya tersangkut. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Bima segera menangkap pinggangnya, tetapi keduanya tetap jatuh di atas tikar jerami. Lilin di tangan Sekar padam. Sekar terbaring di atas dada Bima dengan wajah hanya sejengkal dari wajah lelaki itu. Untuk sesaat, dunia seperti kembali ke masa ketika mereka masih bersama. Kamu baik-baik saja? Bisik Bima. Sekar mengangguk. Bima menyentuh pipinya. Aku sudah bilang, kalau kamu jatuh, aku akan menangkapmu. Sekar buru-buru bangkit. Kita sudah kalah. Bima mengambil lilin yang padam, lalu menyalakannya kembali dari api pasangan lain. Belum. Api yang padam bisa dinyalakan lagi. Mereka melanjutkan permainan. Walaupun menjadi pasangan terakhir, mereka tiba di ujung halaman sebelum lampion besar dilepaskan. Bersama-sama, mereka menyalakan sumbunya. Pembawa acara meminta semua orang menghitung mundur. Namun Bima menahan tangan Sekar. Aku perlu mengatakan sesuatu. Sekar melihat para tamu mulai diam. Ayah dan ibunya berdiri dekat pendopo. Lintang menggenggam tangan Bularas. Kirana berada di belakang bersama seorang lelaki yang tidak dikenalnya. Mas, jangan di sini. Aku sudah terlalu lama menunggu tempat yang tepat. Ternyata tempat yang tepat adalah di depan orang-orang yang sama-sama menyayangi kita. Bima mengeluarkan cincin dari saku beskapnya. Bukan cincin baru, melainkan cincin kawin yang Sekar tinggalkan 2 tahun lalu. Goresan kecilnya masih ada. Napas Sekar tercekat. 2 tahun lalu, kamu mengembalikan ini sambil mengatakan sudah tidak mencintaiku, kata Bima. Aku mencoba mempercayaimu. Tapi semakin jauh aku pergi, semakin aku sadar bahwa air matamu mengatakan hal berbeda. Sekar menatap kerumunan. Mas, hentikan. Aku menemukan tulisanmu. Aku juga tahu kamu pergi ke rumah sakit sebelum meminta bercerai. Doktermu menjaga rahasiamu, tetapi aku tahu alasanmu berhubungan dengan ketakutan bahwa kamu tidak bisa memberiku anak. Mata Sekar dipenuhi air. Jangan paksa saya membicarakannya di depan semua orang. Aku tidak membutuhkan rincian medis di depan siapapun. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa kamu tidak pergi karena berhenti mencintai. Kamu pergi karena merasa dirimu tidak cukup. Tanya Sekar pecah.
Saya memang tidak cukup, katanya. Dokter mengatakan kemungkinan saya hamil sangat kecil. Bahkan jika berhasil, kehamilan itu bisa membahayakan kesehatan saya. Mas selalu bermimpi menjadi ayah. Saya tidak sanggup melihat Mas melepaskan mimpi itu hanya karena menikah dengan saya. Bima menatapnya tanpa berpaling. Jadi kamu memutuskan sendiri bahwa hidupku akan lebih baik tanpamu? Saya takut Mas bertahan karena kasihan. Saya takut suatu hari Mas melihat anak orang lain lalu menyesal. Saya takut keluarga Mas menyalahkan saya. Saya takut menjadi alasan rumah kita terasa kosong. Rumah itu kosong justru setelah kamu pergi. Sekar menangis semakin keras. Saya hanya ingin Mas bahagia. Bahagia menurut siapa? Menurutmu, keluarga lengkap harus memiliki ayah, ibu, dan anak yang lahir dari darah mereka sendiri. Siapa yang mengajarimu bahwa cinta hanya sah kalau bentuknya seperti itu? Sekar tidak mampu menjawab. Bima menunjuk Lintang. Anak itu pernah mengatakan kepadaku bahwa ayah adalah orang yang tidak pergi ketika dia takut. Dia tidak bertanya apakah wajah kami mirip. Dia hanya ingin tahu apakah seseorang akan tetap tinggal. Lintang menghampiri Sekar dan memeluk pinggangnya. Mbak Sekar, jangan menangis. Sekar berlutut dan memeluk anak itu erat. Bima ikut berjongkok. Aku memang ingin menjadi ayah, katanya. Tapi aku tidak pernah mengatakan hanya ada satu jalan. Kita bisa menjadi keluarga angkat atau suatu hari mengadopsi jika keadaan memungkinkan. Kita juga bisa hidup berdua dan tetap menjadi keluarga. Yang tidak bisa kulakukan adalah menggantikanmu dengan perempuan lain, seolah kamu hanya bagian yang rusak. Sekar menatapnya dengan mata basah. Tapi Kirana, suara perempuan itu terdengar dari belakang. Tidak ada pertunangan. Kirana maju bersama lelaki yang tadi berdiri di sampingnya. Orang tua kami memang mengusulkan pernikahan bisnis yang sangat kuno, katanya. Bima menolaknya, bahkan sebelum kembali ke Yogyakarta. Saya juga tidak pernah berniat menikah dengannya. Kirana menggandeng lengan lelaki itu. Ini tunangan saya, Rendra. Kami datang karena Bima meminta saya menghentikan kesalahpahaman yang tanpa sengaja saya buat di hotel. Sekar terlihat malu. Saya tahu. Maaf kalau ucapan saya membuatmu menjauh. Bima memang keras kepala, tetapi saya tidak pernah melihat dia memandang perempuan lain seperti dia memandangmu. Bima berdiri, lalu mengulurkan tangan kepada Sekar. Setelah Sekar bangkit, ia berlutut dengan satu kaki di atas rumput. Suasana hening, menyisakan suara jangkrik dan gamelan. Aku tidak meminta kita menghapus 2 tahun yang hilang, kata Bima. Aku juga tidak meminta kamu langsung menjadi istriku lagi malam ini. Aku hanya meminta satu kesempatan membangun hubungan baru, tanpa kebohongan, tanpa pengorbanan diam-diam, dan tanpa mengambil keputusan atas nama orang lain. Cincin lama itu berkilau di telapak tangannya. Sekar Wulandari, maukah kamu belajar mempercayaiku lagi? Sekar menatap cincin, lalu wajah Bima. Diagnosisnya tidak berubah. Masa depan mereka tetap tidak pasti. Namun, untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa cinta bukan melindungi seseorang dengan cara menyingkirkannya. Cinta adalah keberanian membuka luka dan membiarkan orang lain memilih apakah ia ingin tinggal. Saya sudah menyakiti Mas. Aku juga membuat kesalahan. Aku terlalu sibuk bekerja dan mungkin tidak menciptakan ruang yang cukup aman untukmu bercerita. Saya membuang 2 tahun hidup kita. Kita tidak bisa mengambilnya kembali, tapi kita bisa berhenti membuang tahun berikutnya. Sekar tertawa dalam tangis. Ia menoleh kepada orang tuanya. Ibunya mengangguk sambil menyeka mata, sedangkan ayahnya mengangkat kedua ibu jari. Lintang menarik ujung kebayanya. Jawab iya, Mbak. Nanti lampionnya keburu terbang sendiri. Semua orang tertawa. Sekar menatap Bima. Iya,
katanya pelan. Bima belum bergerak. Iya, untuk apa? Iya, saya mau belajar mempercayai Mas lagi. Tapi kita harus memulai dari awal. Tidak ada rahasia, tidak ada keputusan sepihak. Setuju. Dan Mas tidak boleh menyembunyikan barang di kamar hotel lagi. Bima tersenyum. Itu syarat yang berat, tetapi aku setuju. Sekar mengulurkan tangan. Bima tidak langsung memasangkan cincin itu ke jari manisnya. Ia menggantungkan cincin pada rantai tipis, lalu memasangkannya di leher Sekar. Kita simpan dulu di sini, katanya, sampai kamu benar-benar siap memakainya lagi. Tindakan itu membuat Sekar yakin bahwa Bima tidak sedang memaksanya kembali ke masa lalu. Ia menawarkan masa depan yang dapat mereka pilih bersama. Bima berdiri dan memeluknya. Sekar membalas pelukan itu dengan seluruh rindu yang disimpannya selama 2 tahun. Para tamu bersorak. Sekar hanya mendengar detak jantung Bima. Lintang memeluk kaki mereka. Kalau begitu, aku boleh ikut peluk? Sekar dan Bima tertawa, lalu membungkuk untuk memeluknya. Setelah itu, mereka kembali memegang lampion besar. Sekar berada di satu sisi, Bima di sisi lain, dan Lintang membantu dari tengah. Mereka menunggu sampai udara panas memenuhi kertas. "Siap?" tanya Bima. Sekar mengangguk. Mereka melepaskannya bersama. Lampion itu naik perlahan di atas rumah joglo, sawah, dan pepohonan. Para tamu memandangnya sampai cahaya itu menyatu dengan bintang. Sekar menggenggam tangan Bima. Dulu saya pikir melepaskan Mas adalah bentuk cinta paling besar yang bisa saya berikan. Sekarang saya tahu, terkadang bentuk cinta paling besar adalah jujur bahwa kita takut, lalu memberi orang yang kita cintai kesempatan untuk tetap tinggal. Bima mencium keningnya. Malam itu mereka belum kembali menjadi suami istri. Tidak ada janji bahwa semua luka akan sembuh seketika. Namun, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, mereka berdiri di bawah langit yang sama tanpa kebohongan di antara mereka. Lampion yang sempat padam telah menyala kembali. Dan kali ini, mereka berjanji tidak akan membiarkan salah satu dari mereka menjaganya sendirian. 6 bulan setelah malam ulang tahun pernikahan orang tuanya, Sekar dan Bima belum kembali tinggal serumah. Mereka sengaja tidak terburu-buru. Setiap 2 minggu sekali, keduanya menemui konselor keluarga di Yogyakarta. Di ruangan sederhana beraroma serai itu, mereka belajar mendengarkan tanpa menebak dan berbicara tanpa menyembunyikan ketakutan. Pada pertemuan pertama, Sekar duduk kaku dengan kedua tangan saling menggenggam. Saya takut kalau mengatakan semua yang saya rasakan, orang yang saya cintai akan terbebani, katanya. Bima menatapnya. Dan aku takut kalau terlalu banyak bertanya, kamu akan merasa dikendalikan. Akhirnya aku diam, lalu kamu mengira harus menghadapi semuanya sendirian. Konselor meminta mereka membuat satu kesepakatan. Tidak seorang pun boleh mengambil keputusan besar sebelum keduanya duduk bersama dan membicarakannya. Hubungan mereka tumbuh kembali bukan melalui kejutan mewah, melainkan kebiasaan kecil. Bima mengantar Sekar bekerja tanpa memaksanya bercerita. Sekar mulai mengirim pesan ketika merasa cemas, bukan menghilang seperti dahulu. Mereka kembali makan di angkringan dekat stasiun Tugu dan memesan nasi kucing, sate telur puyuh, serta wedang jahe seperti ketika masih berpacaran. Suatu malam Sekar berkata, "Saya masih takut Mas berubah pikiran." Bima meletakkan cangkirnya. "Kalau ketakutan itu datang lagi, katakan. Jangan menunggu sampai ketakutanmu menjadi suara paling keras. Mas tidak lelah meyakinkan saya. Aku lebih lelah hidup tanpa kesempatan menjawab." Perlahan, Sekar mulai percaya bahwa cinta Bima bukan rasa kasihan. Ketika mereka menemui Dr. Ratna bersama-sama, Bima mendengarkan semua penjelasan dengan tenang. Dokter menegaskan bahwa peluang kehamilan Sekar sangat kecil dan risikonya tidak boleh disepelekan. Di dalam mobil, Sekar menunggu Bima berbicara. Namun lelaki itu hanya menggenggam tangannya. "Mas tidak kecewa?"
Aku sedih karena kamu pernah mendengar kabar sebesar itu sendirian. Bukan karena kita mungkin tidak memiliki anak kandung. Bima menggeleng. Aku tidak akan berbohong. Dulu aku membayangkan seorang anak yang punya matamu dan keras kepalamu. Tapi kehilangan satu gambaran bukan berarti kehilangan seluruh masa depan. Air mata Sekar jatuh. Beban yang bertahun-tahun dipikulnya mulai terasa lebih ringan. Di Hotel Larasati, kerja keras Sekar mulai mendapat perhatian. Direktur hotel menawarkan jabatan sebagai kepala layanan tamu. Posisi itu membuatnya bertanggung jawab terhadap pengalaman tamu sejak datang hingga pulang, sekaligus membimbing pegawai baru. Sekar sempat ragu menerimanya. Orang-orang mungkin mengira saya naik jabatan karena hubungan Mas dengan pemilik hotel. Aku bahkan tidak mengenal pemiliknya. Nama Prakoso cukup membuat orang berasumsi. Kalau begitu, buktikan melalui pekerjaanmu sampai mereka bosan berasumsi. Sekar menerima jabatan itu. Ia membuat pelatihan bagi pegawai tata graha, memperbaiki sistem penanganan keluhan, dan mengusulkan program magang bagi lulusan sekolah kejuruan dari keluarga kurang mampu. Pada acara penghargaan pegawai, Bu Sari menyematkan pin jabatan di kebaya Sekar. Dulu kamu masuk hotel ini sambil membawa bekal nasi tempe dari rumah, katanya. Sekarang kamu memimpin orang lain, tanpa pernah lupa bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah. Bima datang setelah acara selesai. Ia membawa satu tangkai melati, bukan buket besar. Hanya ini, Sekar menggoda. Kalau ku bawa bunga satu mobil, kamu akan menuduhku pamer. Sekar tertawa. Mas mulai mengenal saya. Aku sedang belajar lagi. Warung Ratri juga berkembang. Gudeg manggar, mangut lele, sayur lodeh, dan wedang secang menjadi menu favorit. Bima hanya membantu sistem pencatatan dan menghubungkan warung dengan pemasok dari jaringan perusahaannya. Biar warung ini tetap milik keluarga, katanya. Bantuan tidak harus berarti menguasai. Sekar dan Bima semakin sering mengunjungi pusat Pelita Harapan. Kedekatan mereka dengan Lintang tumbuh alami. Mereka tidak menjanjikan sesuatu yang belum pasti, tetapi selalu hadir pada jadwal yang disepakati. Pada pentas kecil di pusat itu, Lintang membacakan puisi tentang rumah. Setelah selesai, ia berlari kepada mereka. Aku tidak lupa satu kata pun, katanya bangga. Kamu hebat, ujar Bima. Lintang menatap mereka bergantian. Kalian akan datang lagi minggu depan kan? Sekar berjongkok. Kami sudah berjanji. Orang dewasa sering berjanji, lalu sibuk. Bima ikut berjongkok. Kalau kami tidak bisa datang, kami akan memberitahu. Tapi kami tidak akan menghilang. Suatu hari, Bularas mengajak Sekar dan Bima berbicara. Ia menjelaskan bahwa Lintang membutuhkan keluarga pengasuh jangka panjang. Prosesnya tidak sederhana. Ada pemeriksaan rumah, penilaian psikologis, pelatihan, kunjungan petugas sosial, serta masa penyesuaian. Jangan mengambil keputusan karena kasihan, pesan Bularas. Anak membutuhkan orang tua yang siap tinggal, bukan hanya orang dewasa yang tersentuh sesaat. Sekar menatap Bima. Dahulu, ia mungkin akan menjawab sendiri. Kini ia berkata, kami perlu membicarakannya bersama. Malam itu, mereka duduk di teras rumah Sekar. Saya ingin menjadi bagian hidup Lintang, kata Sekar. Tapi saya takut gagal menjadi ibu. Bima menjawab, aku juga takut gagal menjadi ayah. Sekar menoleh. Ia tidak menyangka Bima akan mengakuinya. Aku dibesarkan dengan banyak fasilitas, tetapi ayahku hampir selalu bekerja. Lanjut Bima, aku takut mengulang hal yang sama. Lalu bagaimana? Kita belajar, kita meminta bantuan. Kalau salah, kita mengaku, bukan melarikan diri. Sekar tersenyum. Kedengarannya sulit. Memang, tapi sulit bukan berarti salah. Mereka sepakat memulai proses menjadi keluarga asuh bagi Lintang. Keputusan itu tidak diumumkan besar-besaran.
Mereka hanya memberitahu keluarga terdekat dan menjalani setiap tahapan dengan sabar. Petugas sosial memeriksa rumah Bima. Kamar hijau yang dahulu mereka siapkan untuk bayi masih ada. Sekar berdiri lama di ambangnya. "Mas mau mengganti warnanya?" kita tanya Lintang. Ketika Lintang pertama kali melihat kamar itu, ia mengamati dinding hijau muda dan boneka gajah di rak. "Aku suka warna kuning," katanya. Sekar tertawa. "Kalau begitu kita cat bersama." Mereka mengecat salah satu dinding dengan warna kuning hangat. Lintang meninggalkan bekas telapak tangan kecil di sudut, lalu menuliskan namanya di bawahnya. Bima memasang rak buku, sedangkan Sekar menjahit tirai bersama ibunya. Proses penyesuaian tidak selalu mudah. Pada malam pertama menginap, Lintang terbangun sambil menangis karena mimpi buruk. Ia menolak disentuh dan bersembunyi di bawah meja. Sekar panik. Bima duduk di lantai dengan jarak beberapa langkah. "Kami di sini," katanya. "Kamu tidak harus keluar sekarang." Hampir setengah jam kemudian, Lintang merangkak mendekati mereka. Sekar membungkus bahunya dengan selimut tanpa memaksanya bicara. Keesokan pagi, Lintang bertanya, "Kalian marah karena aku menangis?" Sekar menggeleng. "Rumah ini boleh menyimpan tangis, tidak harus selalu berisi tawa." Jawaban itu juga ditujukan kepada dirinya sendiri. Setelah hampir 1 tahun menjalani proses, Sekar dan Bima memutuskan menikah kembali. Kali ini tidak ada gedung mewah, tamu perusahaan, atau dekorasi berlebihan. Akad dilaksanakan di halaman rumah orang tua Sekar, di bawah pohon mangga yang ditanam saat Sekar masih kecil. Sekar mengenakan kebaya putih sederhana milik ibunya. Bima memakai beskap gelap dan belangkon. Tamu yang hadir hanyalah keluarga, sahabat dekat, pegawai hotel, beberapa rekan perusahaan, serta pengurus pusat Pelita Harapan. Sebelum akad, Bima menemui Sekar di teras samping. Ia menunjukkan gantungan lampion perak yang telah diperbaiki. "Masih menyimpannya?" "Benda ini pernah hilang 2 kali. Pertama di kamar hotel karena aku sengaja. Kedua di saku celana yang masuk mesin cuci." Sekar menahan tawa. Yang kedua terdengar lebih masuk akal. Bima menggenggam tangannya. "Hari ini, aku tidak berjanji hidup kita akan selalu mudah. Aku hanya berjanji tidak akan meninggalkan percakapan saat keadaan menjadi sulit." Sekar mengangguk. "Dan saya berjanji tidak akan lagi menyebut kebohongan sebagai pengorbanan." Akad berlangsung hikmat. Saat penghulu menyatakan mereka sah, Ibu Sekar menangis paling keras. Ayahnya mengusap mata sambil bersikeras bahwa debu masuk ke sana. Lintang berdiri di antara mereka saat sesi foto. Ia mengenakan kebaya kuning dan membawa bunga melati kecil. "Sekarang aku harus memanggil kalian apa?" tanyanya. Sekar berjongkok. "Panggilan apapun yang membuatmu nyaman." Lintang berpikir, lalu memeluk mereka. "Boleh aku mencoba memanggil Ibu Sekar dan Ayah Bima?" Sekar hanya mampu mengangguk sambil memeluknya lebih erat. Beberapa bulan setelah pernikahan, penetapan keluarga asuh jangka panjang untuk Lintang akhirnya disetujui. Bularas menyerahkan salinan dokumen kepada mereka dengan mata berkaca-kaca. "Ini bukan akhir proses," katanya. "Ini awal kehidupan baru." "Kami tahu," jawab Bima. "Kami akan terus belajar." Tahun berikutnya, setelah seluruh tahapan hukum, evaluasi, dan masa pendampingan selesai, pengadilan mengesahkan Lintang sebagai anak angkat Sekar dan Bima. Ketika mendengar keputusan itu, Lintang memeluk mereka sambil menangis. Sejak hari tersebut, ia tidak lagi hanya tinggal sebagai anak asuh di rumah mereka. Secara resmi dan selamanya, ia menjadi putri mereka. Untuk merayakannya, mereka bertiga pergi ke festival lampion di kawasan Borobudur, tempat kisah Sekar dan Bima bermula. Malam itu pelataran dipenuhi pengunjung. Aroma jagung bakar, wedang ronde, dan sate ayam membawa Sekar pada kenangan lama. Namun kali ini, ia tidak datang dengan kesedihan yang sama. Lintang membawa lampion putih.
Di permukaannya, ia menulis dengan huruf besar, "Terima kasih sudah menemukan aku." Sekar membaca kalimat itu berkali-kali. "Sebenarnya kamu yang menemukan kami." Lintang menggeleng. "Kita saling menemukan." Bima membantu menyalakan sumbu. Ketika api mulai membesar, mereka bertiga memegang sisi lampion. "Dulu ibu datang ke sini untuk mengirim pesan kepada Tante Ratri," kata Sekar. "Lalu ibu bertemu ayah." "Apakah ayah langsung jatuh cinta?" Bima menjawab, "Tidak, awalnya ayah merasa ibumu sangat merepotkan." Sekar mencubit lengannya. "Jangan dipercaya, ayahmu langsung terpesona." Lintang tertawa. Ketika udara panas memenuhi lampion, mereka melepaskannya bersama. Lampion itu naik perlahan, bergabung dengan ribuan cahaya lain. Sekar memandang dua orang di sampingnya. Dulu ia mengira keluarga lengkap harus mengikuti satu bentuk tertentu. Ia pernah mengukur harga dirinya dari kemampuan tubuhnya melahirkan anak. Ketakutan itu membuatnya lupa bahwa keluarga bukan hadiah dalam kemasan sempurna. Keluarga adalah pekerjaan yang dipilih setiap hari, mendengarkan, memaafkan, menjaga, dan tetap tinggal. Bima merangkul bahunya. Lintang berdiri di tengah sambil menggenggam tangan mereka. "Ibu," panggil Lintang. "Iya, kalau lampion kita sudah tidak terlihat, apa harapannya masih ada?" Sekar menatap cahaya kecil yang semakin jauh. "Harapan tidak hilang hanya karena mata kita tidak bisa melihatnya." Bima menambahkan, "Kadang harapan berubah bentuk agar bisa menemukan jalan pulang." Lintang menyandarkan kepala pada lengan Sekar. Di bawah langit Borobudur, Sekar menyadari hidupnya tidak berakhir ketika satu impian tidak terwujud. Impian itu hanya membuka pintu menuju kebahagiaan yang tidak pernah berani ia bayangkan. Ia tidak melahirkan Lintang dari tubuhnya. Namun setiap kali anak itu mencari tangannya saat takut, memanggilnya setelah mimpi buruk, atau menyisakan potongan tempe terakhir untuknya, kasih seorang ibu tumbuh di dalam dirinya. Bima menjadi ayah bukan karena nama keluarga yang diwariskan, melainkan karena ia belajar pulang lebih awal, mendengarkan cerita sekolah yang panjang, dan duduk di lantai saat Lintang belum berani keluar dari bawah meja. Lampion mereka akhirnya menghilang di antara bintang. Namun Sekar tidak merasa kehilangan. Kali ini tidak ada seorang pun yang pergi. Mereka bertiga berjalan meninggalkan pelataran sambil bergandengan tangan, membawa sebuah keluarga yang tidak dibentuk oleh kesempurnaan, melainkan oleh keberanian untuk saling memilih, menerima, dan tinggal.